Jadi untuk antisipasi agar penyakit menular di hewan tidak menyebar, itu kami melakukan biosafety dan biosecurity. Yang paling utama adalah terkait kebersihan kandang. Karena seperti yang kita tahu ya, segala penyakit itu akan mudah terjangkit kalau lingkungannya tidak bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unipras Citizen, selamat datang kembali di podcast Bincang Bukoin, bicara isu penting. Nah, kembali lagi bersama saya Lailatul Musyarofa, yang dimana di podcast kali ini tentunya akan berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, dimana kita akan mengulas secara detail bersama dengan perusahaan daerah rumah potong hewan atau biasa yang disebut dengan PDRPH yang ada di kota Surabaya. Karena dirasa sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, tentunya informasi ini akan sangat penting bagi kita semua, bagi penonton dan juga bagi para pembeli. Langsung saja, saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Kepala Bagian Pemotongan Dokter Hewan Bapak Nowo Siswo Yuworo. Halo, selamat siang Selamat Bapak. siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Selamat datang di perusahaan daerah PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda. Jadi untuk stok sapi kurban pada tahun ini itu bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk stok sapi untuk kebutuhan kegiatan Idul Kurban pada tahun 2025 ini kami menyediakan kurang lebih ada 100 ekor sapi, Mbak. Tapi untuk saat ini kami masih mendatangkan secara bertahap. Jadi untuk per hari ini kami sudah mendatangkan kurang lebih ada 70 ekor sapi yang sudah kita rawat di kandang penampungan di Rumah Potong Hewan Kota Surabaya di Jalan Pegirian 258, dan kedepannya akan ada kedatangan sapi dari daerah-daerah yang memang mensuplai sapi-sapi kurban untuk kita display di kantor RPH Pegirian, seperti itu. Nah, untuk mengetahui standar sapi yang sudah sehat dan sudah siap disembelih itu bagaimana Pak? Kalau untuk sapi yang sudah diperbolehkan untuk sembelih itu paling tidak sudah kalau bahasa masyarakatnya itu sudah minimal sudah poel 1 pasang, jadi sudah cukup umur. Itu yang memang bisa kita gunakan sebagai hewan kurban. Kalau untuk masalah kesehatan, alangkah baiknya itu memang ketika pengiriman sapi dari daerah asal itu sudah membawa atau sudah disertai dengan kelengkapan administrasi yang itu sudah menyatakan bahwa sapi yang dilalu lintaskan ke daerah tujuan itu sudah sehat, yaitu dengan dibuktikan adanya sertifikat veteriner. Hal ini sudah dijelaskan atau sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023. Jadi memang setiap lalu lintas dari hewan ataupun produk hewan maupun media pembawa penyakit hewan lainnya itu harus disertai atau dilengkapi dengan sertifikat veteriner tersebut. Karena di situ ada bukti yang menunjukkan bahwa entah itu hewan, entah itu produk hewan maupun media pembawa penyakit lainnya itu sudah dinyatakan sehat oleh daerah asal, seperti itu. Dan mungkin kalau memang khusus untuk Idul Kurban ya, kalau khusus untuk Idul Kurban mungkin apabila masyarakat itu membeli sapi-sapi di lapak penjual
hewan kurban seperti yang ada di Jalan Insinyur Soekarno atau yang biasa kita kenal Mer, daerah Semolowaru, daerah Asemrowo, itu biasanya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya itu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang nantinya akan dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, dan juga biasanya ada ditandai di lapaknya itu dengan stiker yang di situ tertulis bahwa hewan-hewan yang ada di lapak tersebut itu sudah diperiksa oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat, seperti itu. Berbicara terkait kesehatan hewan, kemarin sempat rame terkait sapi dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Itu apa ada kaitannya dengan penyakit PMK itu, Pak? Kalau kita baca-baca di media ya, baik media sosial maupun media tulis, itu belum bisa dinyatakan bahwa sapi tersebut mengalami PMK, karena memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan memang kematian dari sapi Bapak Presiden yang di Sulawesi kalau tidak salah ya, itu memang sangat mendadak. Dan dari pemeriksaan awal diduga sapi tersebut mengalami keracunan. Cuman kalau kita harus menetapkan suatu diagnosa penyakit, memang harus melakukan berbagai macam pemeriksaan sehingga dapat dipastikan bahwa sapi tersebut mengalami kematian oleh penyakit A, penyakit B, atau penyakit C, seperti itu. Tapi untuk saat ini dari yang sudah di up ke media itu atau yang diberitakan ke media, memang sapi tersebut belum dapat dipastikan bahwa sapi tersebut matinya karena PMK, dan untuk dugaan awalnya adalah mengalami keracunan, seperti itu. Berarti masih simpang siur ya Pak beritanya? Betul. Dan untuk informasi lanjutan untuk masyarakat Kota Surabaya, sebenarnya untuk syarat diperbolehkannya hewan atau sapi apabila terkena PMK itu sesuai dengan fatwa MUI nomor 32 tahun 2022, itu sebenarnya masih diperbolehkan asalkan sapi tersebut mengalami gejala yang ringan, seperti adanya lesi atau seperti sariawan di daerah mulut, gusi maupun hidung, terus ada luka di kuku, itu masih diperbolehkan asalkan sapi tersebut tidak mengalami gejala yang berat seperti mengalami kelumpuhan, kepincangan. Itu memang tidak diperbolehkan atau tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, seperti itu. Jadi untuk pencegahan untuk kasus sapi-sapi yang kemarin itu, bagaimana cara PDRPH Kota Surabaya ini mencegahnya? Ya, jadi di perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Surabaya ini setiap tahunnya itu memiliki kepanitiaan untuk kegiatan Idul Kurban. Nah, kebetulan saya juga ketua panitianya untuk tahun ini, dan di tim saya itu ada beberapa koordinator yang menangani bidangnya masing-masing. Nah, untuk tahun ini saya ada menambahkan untuk di bidang perawatan dan juga kebersihan lingkungan itu ada tim dari dokter hewan. Jadi untuk antisipasi agar penyakit menular di hewan tidak menyebar, itu kami melakukan biosafety dan biosecurity. Apa itu? Kita melakukan penyemprotan untuk desinfektan, sehingga kita dapat meminimalisirkan penyebaran dari virus-virus yang memang itu nantinya akan menyebabkan terjangkitnya PMK maupun LSD. Nah, itu dilakukan oleh rutin. Selain itu kita juga harus menambahkan
imunitas dari tubuh hewan tersebut, yaitu dengan pemberian pakan yang bagus, pemberian vitamin kalau memang diperlukan, dan juga yang paling utama adalah terkait kebersihan kandang. Karena seperti yang kita tahu ya, segala penyakit itu akan mudah terjangkit kalau lingkungannya tidak bersih. Ya, betul. Nah, jadi kita usahakan semaksimal mungkin agar daerah di kandang untuk penampungan untuk sapi yang ada di RPH itu agar selalu bersih, sehingga penyakit tidak, harapannya adalah penyakit tidak bisa menular ke sapi-sapi yang ada di kandang penampungan RPH untuk pelayanan Idul Kurban, seperti itu. Berarti untuk PDRPH di Kota Surabaya ini sudah melakukan upaya pencegahan ya Pak? Betul, alhamdulillah dari 2019 atau 2018 ya, itu setiap tahun memang RPH Kota Surabaya melayani untuk pemotongan Idul Kurban, sehingga dengan berjalannya tahun kita semakin berpengalaman untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan, baik itu gangguan penyakit, gangguan pelayanan yang utama itu, sehingga kami bisa memaksimalkan pelayanan kami di untuk kegiatan Idul Kurban, seperti itu. Nah, untuk pelayanan pemotongan sapinya sendiri, Ya. apakah setiap tahunnya ongkosnya itu beda-beda Pak? Alhamdulillah untuk saat ini itu masih sesuai atau sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Di RPH Surabaya ini untuk pelayanan jasa potong kegiatan Idul Kurban itu kami ada 2 layanan, Pak. Yang pertama yaitu layanan potong kemas. Jadi potong kemas itu prosesnya adalah dari proses pemotongannya, habis itu pengulitannya, terus pengkarkasannya, sampai dikemas, seperti itu. Jadi dan kirim. Sudah terima bersih. Iya, dan kirim. Jadi kalau masyarakat di Kota Surabaya, misalkan di rumahnya di daerah Wiyung ya, lumayan jauh ya dari sini. Nah, beli sapi di kita, pelayanan jasa potongnya juga di RPH. Jadi pengkurbannya itu, sohibul kurbannya mungkin hanya menyaksikan proses pemotongannya. Setelah itu tinggal tunggu di rumah, nanti daging hasil kurbannya itu bisa kita antarkan sampai ke rumah, seperti itu. Dan untuk biaya yang potong kemas ini itu 2.500.000 per ekor sapi. Kalau dirasa, saya ini mau Idul Kurban, merasakan semaraknya Idul Kurban, kayak di masjid-masjid misalnya ya, harus mencacai sendiri sehingga mengumpulkan orang banyak. Sebenarnya juga bisa di sini, Mbak. Jadi ada jasa layanan potong sontor. Potong sontor itu yang membedakan adalah tidak dicacah sehingga menjadi kemasan. Jadi dari proses pemotongan dilakukan di sini, pengulitan di sini. Setelah itu cuma lepas tulang, melepaskan daging dari tulangnya. Nah, setelah itu hasilnya bisa kita kirimkan ke mungkin masjid, mungkin rumah atau instansi apapun itu, kegiatannya di sana hanya mencacah. Jadi masih ada semaraknya untuk merayakan Idul Kurban. Nah, itu untuk biayanya di layanan jasa potong sontor itu 1.800.000. Lebih murah ya? Lebih murah ya, karena kan kita tidak mencacah. Dan saya rasa yang memang kalau masyarakat masih ingin merasakan semaraknya, ya saya sarankan untuk melakukan pemotongan di RPH dengan menggunakan jasa potong sontor. Kalau ada masyarakat yang lebih merasa biar lebih efisien dan efektif, yang untuk kami menyarankan di pemotongan jasa potong untuk kemas, seperti itu. Untuk syarat ketentuan menjadi juleha itu apa Pak Sojo? Nah ya, jadi di rumah potong hewan ini segala proses penyembelihannya atau pemotongan hewan
itu dilakukan oleh juru sembelih halal atau yang biasa dikenal oleh juleha. Betul. Dan itu menjadi syarat wajib agar rumah potong hewan ini mendapatkan sertifikat halal untuk proses pemotongannya. Gitu. Nah, bagaimana caranya seseorang bisa menjadi juleha? Otomatis harus memiliki atau sudah melalui pelatihan yang nantinya itu didapatkan sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal, dan sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, seperti itu. Jadi di rumah potong hewan ini memiliki 8 orang, Mbak, untuk juru sembelih halalnya, dan alhamdulillahnya ke-8 orang tersebut sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal. Jadi proses pemotongan yang ada di RPH itu sudah dilakukan oleh orang yang profesional dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Itu sudah sesuai dengan syarat-syaratnya ya, Pak? Betul, alhamdulillah seperti itu. Mungkin dari Bapak No ada pesan-pesan untuk para penonton dan juga para pembeli nantinya? Ya. Untuk para pemirsa sekalian, apabila ingin mendapatkan hewan kurban yang sudah sehat dan terawat, bisa datang ke RPH Surabaya di Jalan Pegirian 258, dan apabila dari para pemirsa sekalian ingin melakukan pemotongan hewan kurban yang lebih praktis, lebih efisien dan lebih efektif, bisa dilakukan di RPH Kota Surabaya di Jalan Pegirian 258. Apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, di RPH Kota Surabaya terdapat pos komunikasi yang di sana akan dijelaskan oleh tim kami apa keuntungannya jika melakukan pembelian sapi hewan kurban di sini maupun melakukan pemotongan jasa potong kurban di RPH Kota Surabaya. Dan untuk masyarakat Kota Surabaya pada umumnya untuk selalu berhati-hati apabila melakukan pembelian hewan kurban. Jadi karena kesehatan hewan kurban juga merupakan syarat sahnya pemotongan hewan kurban. Jadi saya harapkan untuk selalu memastikan sebelum membeli hewan kurban di lapak-lapak yang ada di Kota Surabaya, tolong pastikan bahwa hewan kurban yang ada di lapak-lapak Kota Surabaya sudah diperiksa kesehatan hewannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sementara itu yang mungkin dapat saya sampaikan dulu, Mbak. Jadi itu teman-teman sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Kepala Pemotongan Hewan sendiri untuk bagaimana syarat-syarat menjadi juleha sudah tersertifikasi dan juga terjamin kesehatannya, sudah mengantisipasi sebelum terjadinya PMK, dan juga teman-teman bisa melakukan pemotongan hewan atau melakukan hewan kurban di sini secara praktis juga tentunya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menjelaskan secara detail, rinci, dan juga jelas. Semoga teman-teman semua bisa lebih memahami lagi terkait bagaimana pemotongan hewan kurban. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.